Lihat tingkat pengurangan. Lihat pelemahan tentara Ukraina. Lihat penguatan Rusia dari hari ke hari. Perang sudah berakhir. Ini adalah kesepakatan yang mengerikan bagi Ukraina sekarang, atau kesepakatan yang lebih buruk di masa depan. Saya tidak ingin berpura-pura seolah-olah tidak ada jaminan keamanan, tidak ada NATO, tidak ada apa-apa, tidak ada wilayah yang kembali, tidak ada yang merupakan kesempatan yang baik untuk Ukraina. Ini adalah kesepakatan yang mengerikan. Any platform from failed leaves manlukrud. Was a South Step Regime Brythany, and 84 House Speaker man berbemedar tower at our call of the Ukraine. Realized that they got defeated in Ukraine. Trump himself was happy to send javelin. Maksud saya, Trump sendiri senang mengirimkan javelin dan meningkatkan konflik selama masa pemerintahannya yang pertama. Jadi saya tidak melihat ada masalah prinsip dengan tidak menghadapi kekuatan besar. Jadi saya pikir ini adalah argumen yang masuk akal bahwa orang Amerika, Anda tahu, mesin perang mereka gagal. Mereka kalah dalam hal ini. Jadi apa yang harus dilakukan? Orang Eropa, mereka tidak ingin melakukan koreksi arah. Mereka hanya ingin tergiyu meskipun sudah kalah. Meski teori berbeda pada tempat yang diberikan. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies and Halo semuanya, ini Pascal dari Studi Netralitas. Dan hari ini, tamu saya lagi adalah teman dan kolega saya, Profesor Glenn Deason, yang merupakan profesor di Universitas Southeast Norway. Kami ingin membahas minggu lalu yang penuh gejolak, ketika kami melihat beberapa kunjungan kenegaraan di AS, pertama dari Prancis, Tuan Macron, kemudian dari Tuan Starmer dari Inggris, dan akhirnya, pertengkaran besar antara Tuan Zelensky dan Tuan Trump pada hari Jumat, dan hal-hal yang terjadi sejak itu. Glenn, selamat datang kembali di saluran ini. Terima kasih, senang bisa kembali bersama Anda. Saya benar-benar ingin mendengar pandangan Anda tentang hal-hal ini, dan juga dalam konteks video Anda sendiri, yang Anda buat selama beberapa hari dan minggu terakhir, karena Anda memiliki banyak tamu yang sangat penting di acara Anda. Anda juga bekerja dengan Duran. Apakah bisa memahami semua diplomasi yang baru saja kita berkembang dan runtuh dalam katakanlah 7 hingga 10 hari terakhir? Ya, saya pikir keruntuhan diplomasi adalah kata yang tepat. Dan saya juga memberikan komentar tentang ini. Tapi selain politik di baliknya, saya pikir sangat berbahaya bagaimana diplomasi itu sendiri telah berantakan. Karena kita melihat bahwa Anda tahu mengapa mereka harus bertengkar di depan kamera. Dan saya membuat poin. Penting untuk dicatat bahwa ada dua audiens. Mereka berbicara satu sama lain, tetapi mereka juga mencoba menekan satu sama lain dengan menjangkau publik. Jadi saya akan berasumsi, jika kamera tidak mengarah pada mereka, mereka tidak akan melakukan pertunjukan ini. Dan saya setuju dengan fans. Saya pikir bahwa Zelensky, Anda tahu dia tidak berperilaku dengan tepat, tetapi pada saat yang sama, cara mereka mendekati Zelensky juga. Jelas, mereka tidak akan melakukan ini jika bukan karena kamera. Sekarang, Anda bisa berargumen bahwa mereka bersikap defensif atau ofensif. Tetapi apapun itu, ini biasanya tidak dilakukan di depan kamera. Namun ini adalah diplomasi megafon baru. Anda hanya berteriak kepada audiens, lihat siapa yang bisa berteriak paling keras. Dan saya pikir peran pengendalian narasi sangat penting saat ini, sehingga membuat diplomasi menjadi sangat sulit. Dan saya tahu orang yang nyucup ngeri, berpikir, oh astaga bagaimana bisa Anda hentikan ini? Ini tidak pantas. Tapi bagaimana orang Eropa lebih baik? Mereka berperang proksi melawan Rusia, kekuatan terbesar di dunia. Dan sekali lagi, selama 3 tahun, tidak ada yang bahkan ingin duduk bersama Rusia. Argumen yang sering kita dapatkan adalah, ya kita tidak ingin melegitimasi Putin. Kita tidak ingin, Anda tahu, dan jadi semuanya tentang bagaimana Anda menggambarkannya. Seperti kita harus menggambarkannya kepada publik bahwa itu terisolasi. Kita harus melakukan ini. Jadi semuanya tentang, ya, mengirim pesan. Dan Anda selalu harus memastikan bahwa audiens mendapatkan pesan yang mereka inginkan. Dan jelasnya sangat sis untuk diplomasi.
Men politisk problem menolak diplomasi. En skipper för tusen ribbor F-kommittén-skurat. Men smart crew think kolang. Thousands of people are dying. They don't want to do diplomacy. And you see now with the Americans, they do want to do Dan Anda lihat sekarang dengan orang Amerika. Mereka memang ingin melakukan diplomasi, tetapi baik Ukraina maupun Amerika terlibat dalam pertengkaran. Saya pikir itu bisa diprediksi. Tidak sampai sejauh ini, saya tidak melihat ini akan terjadi. Tetapi sebelum mereka bertemu, sudah jelas bahwa tidak mudah untuk menandatangani kesepakatan. Dokumen yang mereka publikasikan sangat samar tentang mineral, jelas belum diselesaikan. Dan masalah jaminan keamanan menjadi pusat perhatian dari apa yang mereka coba kaitkan dengan kesepakatan energi ini. Jadi saya pikir gagasan bahwa mereka datang ke sana bukan untuk menandatangani kesepakatan, tetapi untuk melakukan negosiasi menit terakhir tentang apa artinya sebenarnya. Dan kemudian melakukan ini di depan kamera adalah resep untuk bencana. Saya tidak tahu siapa yang mengelola ini, tetapi itu sangat buruk untuk ditonton. Cara Alexander Mercouris menjelaskannya adalah bahwa tampaknya tugas, atau dia menafsirkannya sebagai tugas, dari Tuan Macron pada hari Senin dan kemudian Starmer pada hari Kamis untuk semacam mengekstrak konsesi backstop ini dari Donald Trump. Karena itulah yang tampaknya diinginkan oleh orang Eropa, bahwa Amerika Serikat berkomitmen secara militer untuk membantu orang Eropa jika mereka mengalami masalah, jika mereka benar-benar mulai mengirim pasukan ke Ukraina. Dan inilah yang gagal, dan bahwa Tuan Zelensky masih ingin kembali ke poin ini, sesuatu yang orang Amerika tidak mau terima. Di sisi lain, kesepakatan itu, kesepakatan mineral ini, atau lebih dari sekadar mineral, bukan? Mineral deal, or it was more than minerals, right? It's in general like the wealth of the. Secara umum, ini seperti kekayaan negara Ukraina yang hampir diserahkan. Itu tampak bagi saya sebagai ide yang sangat buruk bagi Ukraina untuk dilakukan sejak awal. Maksud saya agak senang Ukraina tidak menandatanganinya, karena bagi saya itu akan terlihat seolah-olah Anda memberikan sesuatu selamanya, 50% kekayaan negara Anda selamanya di masa depan. Apakah Anda pikir apakah ini dimaksudkan dengan serius? Maksud saya, juga Alexander Mercouris terus mengatakan bahwa kesepakatan mineral awalnya adalah ide dari Tuan Zelensky. Itu juga benar, tetapi orang Amerika membalikkan keadaan dan menjadikannya sebagai pembayaran kembali alih-alih janji keuntungan di masa depan, alih-alih menerima suap. Bagaimana Anda membaca apa yang sebenarnya coba dilakukan oleh para aktor yang berbeda ini satu sama lain? Memang benar bahwa awalnya Zelensky yang mendekati Amerika dengan proposal ini. Sekali lagi perlu dicatat bahwa ini adalah kesepakatan yang sangat buruk bagi Ukraina untuk menyerahkan semua sumber daya ini yang mereka sangat butuhkan untuk memulihkan negara setelahnya. Namun, Ukraina berada dalam posisi yang sangat putus asa. Dan jika mereka tidak mengakhiri perang ini, tentara Ukraina, kita menyaksikan kehancurannya. Rusia akan mengambil wilayah yang luas. Antivation akan berreplace sumber berjali. Mal, usag juntarts Hamburg Niwalni. Any itrang than if that's sportfoba, scary they were half out and billion strongly this year. Then it will end up much in Russia's control. So the way Zelensky probably saw it is. Jadi cara Zelensky melihatnya, mari kita janjikan ini kepada orang Amerika jika mereka bersedia, kurang lebih, untuk berjuang demi itu. Cara saya melihatnya adalah orang Ukraina menginginkan ini sebagai jaminan keamanan, secara efektif membeli bantuan militer Amerika melawan Rusia. Tetapi seperti yang dikatakan Trump, ini bukan yang mereka inginkan. Mereka berargumen bahwa jika kita hanya membantu mengekstraksi mineral tanah jarang ini, maka itu sudah cukup untuk mencegah Rusia, karena mereka tidak ingin menyerang kepentingan Amerika dan semua ini. Jadi, itu akan cukup. Dan jelas, seperti yang dikatakan Trump, kita memegang semua kartu di sana. Dan itu benar. Trump said we hold all the cards there, and that's right. They have all the leverage, and that's why they found. Mereka memiliki semua pengaruh. Dan itulah mengapa mereka menganggap dorongan oleh Zelensky ini tidak pantas. Tapi saya tidak berpikir itu akan berhasil, karena, seperti yang Anda katakan, jaminan keamanan diperlakukan sebagai sesuatu yang tidak bermasalah. Anda memberikan jaminan keamanan, dan sekarang mereka tidak perlu terlalu khawatir.
Namun, seperti yang selalu saya tekankan, dalam setiap kesepakatan damai, Anda ingin menghilangkan insentif untuk memulai kembali konflik. Bagus, ngamin dan minta Rusia nembus. Maka kemungkinan Rusia mermus permusuhan menjadi kecil. Tetapi seperti itu lagi main setiap hari. Unlike the narrative we're being fed every day, this is not simply Russia, going out. Ini bukan sekadar Rusia mencoba menaklukkan wilayah. Ada lebih banyak sisi dalam konflik ini. Salah satunya adalah bahwa NATO sebenarnya memulai perang ini pada tahun 2014 dengan menggulingkan pemerintah dan telah menyabotase setiap perjanjian damai yang berarti sejak saat itu untuk mempertahankan perang yang panjang, menggunakan Ukraina untuk melawan Rusia. Jadi ini harus berjalan dua arah, dan kita sudah tahu bahwa Zelensky cukup putus asa untuk mendapatkan dukungan Amerika. Kita tahu di masa lalu, dia bahkan berbohong misalnya tentang rudal Rusia yang menghantam Polandia untuk mencoba menarik NATO ke dalam ini. Poland in order to try to pull in NATO into this war. So what would happen if there's security guarantee? Jadi apa yang akan terjadi jika ada jaminan keamanan? Itu akan memberikan begitu banyak insentif bagi Zelensky untuk melanggar itu dan memulai kembali konflik jika dia tahu bahwa dia bisa membawa Amerika di pihaknya untuk merebut kembali wilayah yang telah mereka hilangkan. Jadi saya pikir, ya, Trump mengatakan bahwa dia bermain dengan Perang Dunia III. Ini bukan yang ingin Anda lakukan. Dan jadi, ya, kesepakatan itu menurut saya tidak akan benar-benar berhasil. Tapi saya pikir ide Zelensky adalah, Anda menolak semua pembicaraan tentang diplomasi, semua pembicaraan tentang negosiasi, dan Anda mempercayai gagasan bahwa Rusia adalah negara teroris yang tidak akan pernah berhenti menyerang, selalu hanya ingin membunuh untuk kesenangan. Dan itu harus dihentikan. Dan inilah mengapa mereka membutuhkan jaminan keamanan. Dan inilah bagaimana kita membangunnya ke dalam kesepakatan tanah jarang ini. Dan saya hanya ingin mengatakan, akhirnya, saya sangat setuju dengan Anda. Saya pikir bukan kebetulan bahwa Macron dan Starmer muncul di awal. Saya pikir ini adalah dua negara utama di Eropa yang sebenarnya penting sekarang sebagai kekuatan militer mereka. Mereka juga memiliki kemampuan untuk mengganggu apapun yang ingin dilakukan Amerika dalam hal negosiasi perdamaian. Dan ya, kita melihat baik Macron maupun Starmer mengangkat hal yang sama. Kita membutuhkan jaminan keamanan dari Amerika Serikat. Karena orang Eropa tidak bisa mengirim apa yang mereka sebut penjaga perdamaian di lapangan di Ukraina, kecuali mereka mendapat dukungan Amerika. Karena Rusia akan menghancurkan mereka semua. Mereka tidak akan menerimanya. Dari perspektif Rusia, mereka menginvasi Ukraina untuk mencegah masuknya NATO ke Ukraina. Jadi jika Anda memiliki penjaga perdamaian Eropa, itu tetap negara-negara NATO yang sama. Ini akan menjadi batu loncatan. Mereka tidak akan pernah pergi, dan itu akan menjadi batu loncatan menuju keanggotaan NATO de facto. Jadi mereka tidak akan menerima ini. Mereka tidak menginginkan mereka di sana. Dan saya pikir orang Amerika tahu betul bahwa mereka tidak akan menerimanya. Jadi mengapa orang Amerika? Mereka tidak bisa menerima memberikan jaminan keamanan ini. Jadi ini adalah konflik utama menurut saya. Dan ini juga saat Zelensky dan Vance saling berhadapan ketika Zelensky terus menolak seluruh gagasan untuk melakukan diplomasi. Bahwa itu tidak mungkin dan menutup apa yang Vance coba dorong. Jadi mereka ingin Zelensky setuju, ya oke, kita akan berdamai, perang sudah berakhir, kita kalah. Ini tuntutannya, bergabunglah dengan tim Amerika, dan dia tidak melakukannya. Dan saat itulah semuanya dengan cepat memburuk. Apakah Anda juga berpikir bahwa untuk pertama kalinya, kita sekarang memiliki benturan narasi di tingkat tertinggi? Karena narasi yang kita dengar dari AS dan Eropa, mungkin dengan pengecualian Hongaria, dan kemudian mungkin dengan pengecualian Slovakia setelah Tuan Vito menjadi presiden di sana, adalah bahwa ini adalah agresi yang tidak diprovokasi. Dan satu-satunya cara untuk mengakhirinya adalah perang yang adil. Dan perang yang adil membutuhkan formula perdamaian Tuan Zelensky. Itulah narasi yang kita dengar selama 3 tahun. Dan Tuan Trump dan Tuan Vance jelas tidak setuju, tidak mempercayai itu. Mereka sebenarnya jauh lebih dekat dengan apa yang telah kita diskusikan. Cara mereka memahami konflik.
we've been discussing the way that they understand the conflict. Although they're still, I mean, I'm Meskipun mereka masih, maksud saya masih menunggu beberapa pernyataan yang jelas. Maksud saya misalnya, sesuatu yang bisa dilemparkan oleh Tuan Vance kepada Tuan Zelensky adalah seperti, mengapa Anda tidak mengambil kesepakatan yang Anda miliki pada bulan April, kan, pada tahun 2022? Mengapa Anda tidak mengambil yang di Istanbul? Maksud saya, itu akan menjadi sesuatu yang bisa dia lemparkan kepadanya. Tetapi dia tidak melakukannya. Jadi beberapa hal masih harus dilihat dalam bagaimana mereka memandang asal-usul konflik. Tetapi ketika datang ke apa yang ingin mereka capai, tampaknya posisi dan analisis mereka tentang situasi ini jauh lebih dekat dengan kita daripada 3 tahun terakhir. Tidak, saya setuju. Dan saya pikir narasi telah menjadi bagian besar dari politik, terutama sekarang dalam politik kekuatan besar. Narasi yang telah didorong begitu keras oleh NATO selama beberapa tahun terakhir selalu terdengar altruistik dan berprinsip. Namun seperti yang kita lihat, narasi tersebut selalu berujung pada perang panjang tanpa pengecualian. Jadi Anda menyebutkan gagasan bahwa perang itu tidak diprovokasi. Maksud saya, ini jelas-jelas salah. Ini adalah salah satu perang yang paling diprovokasi dalam beberapa dekade terakhir. Dan sekali lagi, orang-orang di pihak Amerika mengakuinya. Kami telah berbicara berkali-kali tentang Direktur CIA, tentu saja, dari AS, yang juga menunjukkan bertahun-tahun yang lalu bahwa ini akan memulai perang jika kami mencoba melakukan ini. Tapi, mengapa tidak diprovokasi? Nah, tidak diprovokasi, karena jika itu adalah perang yang diprovokasi, pro-rister na marichi beberapa kanit motiong sa itwasning. Kita tidak harus menghormati atau mengakui legitimasi bagaimana mereka merespons dalam hal invasi. Tetapi jika itu diprovokasi, maka setidaknya ada dua sisi cerita. Dan kemudian penting untuk duduk dan bernegosiasi. Demi perdamaian, kita bisa menemukan jalan tengah. Namun, jika Anda mengatakan bahwa itu tidak diprovokasi, apa artinya? Nah, itu berarti Rusia bertindak dalam kekosongan. Itu oportunistik secara militer. Itu ingin menaklukkan wilayah. Sekarang tiba-tiba diplomasi, dan perang terlihat sangat berbeda. Jika Anda melakukan diplomasi sekarang, itu berbahaya. Itu memberanikan dia untuk mengambil lebih banyak wilayah di masa depan. Anda tahu, para diktator di seluruh dunia sedang mengamati ini. Dan jadi diplomasi adalah perdaan. Satu-satunya cara Anda bisa mendapatkan perdamaian sekarang adalah dengan mengalahkan Rusia di medan perang. Jadi narasi yang tidak diprovokasi sangat penting, karena NATO, setelah mensabotas negosiasi perdamaian di Istanbul pada awal 2022, menutup semua diplomasi. Mereka mengatakan, kami tidak akan berbicara dengan Rusia lagi. Ini akan diselesaikan di medan perang. Anda tahu, senjata adalah jalan menuju perdamaian. Jika Rusia ada di ruangan pada pertemuan OSCE, orang Eropa akan berdiri dan meninggalkan ruangan. Jadi sekarang, diplomasi dianggap sesuatu yang tidak bermoral, yang juga menjadi alasan mengapa analogi Hitler sangat populer. Mengapa mereka selalu berbicara tentang Hitler? Mengapa kita terus-menerus hidup di tahun 1930-an? Nah, karena sama dengan Hitler. Ketika Anda menghadapi kejahatan, tidak ada diplomasi, tidak ada kompromi, dan perdamaian terjadi dengan mengalahkan musuh. Dan itulah yang kita lihat. Jadi saya pikir semua hal yang kita katakan ini terdengar luar biasa. Anda tahu, setelah perang ini, Ukraina akan mendapatkan keanggotaan NATO. Kedengarannya kita sangat empati terhadap Ukraina. Tetapi sebenarnya tidak. Apa yang kita katakan kepada Rusia adalah wilayah manapun yang tidak Anda taklukkan. NATO akan mendapatkan wilayah itu setelah perang. Jadi, kota bersejarah Odessa yang strategis di pantai Laut Hitam dapat digunakan untuk menghadapi Rusia. Jika Anda tidak mengambilnya, kami akan mengambilnya. Inilah yang kita katakan kepada Rusia. Tidak mungkin menghentikan perang. Apa yang bisa dilakukan Rusia sekarang? Kami memberitahu Rusia, baik Anda menyerah dan NATO masuk ke Ukraina, atau Anda akan berjuang sampai akhir, yang berarti membunuh ratusan ribu tentara Ukraina.
it's terrible. And Ini mengerikan. Dan ketika orang-orang terkejut melihat, oh astaga, orang Amerika, mereka memilih bersama Rusia di PBB, yang sekali lagi bersejarah. Tapi apa yang sebenarnya mereka katakan? Nah, mereka tidak ingin menyalahkan semuanya pada Rusia. Mereka mengatakan, Anda tahu, ada banyak pihak dalam konflik ini. Jangan menyalahkan semuanya pada Rusia. Kenapa? Nah, Anda bisa mendengarkan media kami yang menyarankan bahwa dia dibeli oleh Kremlin sebagai agen rahasia. Lau, swinihpud nagreportes sa depreber smolitud puis menaimat sala. Sangat sulit na mitudpor ng kompromi sekarang. Apa puntung na bernith na padalawas ka, and says, and it hast imbag time yuga grethingling. it's now illegitimate. It's simply rewarding aggression. So I think people get caught up in this. Jadi saya pikir, orang-orang terjebak dalam narasi-narasi ini. Dan bagus bahwa ada yang mencoba membongkarnya, karena banyak dari mereka palsu. Tapi seperti yang kita lihat dalam narasi, mereka sering menjadi kebal terhadap fakta. Kita bisa menyajikan fakta apapun. Dan apa yang mereka katakan? Nah, itu yang dikatakan Rusia. And what do they say? Jadi, mengapa Anda mengulangi narasi Rusia bukan narasi kami? Why are you repeating Russian? Anda telah memilih pihak yang salah. Dan mereka selalu menyerang orangnya. Saya sudah melihat ini jutaan kali. Setiap kali orang datang dan menyajikan beberapa fakta yang bertentangan dengan narasi, mereka selalu menyerang orangnya. Semua orang mendukung Putin atau semacamnya. Semua orang mengkhianati Ukraina. Dan kita juga punya slogan. Dikatakan, berdiri bersama Ukraina. We have the slogans as well. Stand with Ukraine. We stand with Ukraine. What exactly does that mean? Kami mendukung Ukraina. Apa sebenarnya artinya? Itu berarti kita akan melanjutkan perang, meskipun mayoritas orang Ukraina menginginkan negosiasi. Bahkan bersedia menyerahkan wilayah untuk mendapatkan perdamaian. Itu berarti kita tidak akan melakukan diplomasi, melanjutkan ini, sampai lebih banyak orang mati, dan lebih banyak wilayah hilang. Apa artinya mendukung Ukraina ini? Dan ketika kita mendukung Ukraina, itu juga berarti kita tidak bisa merusak legitimasi Zelensky. Jadi ketika orang-orang diculik di seluruh negeri, pria-pria ditangkap dari jalanan, dikirim ke garis depan untuk mati, semua suami dan anak laki-laki ini, yang diprotes oleh para wanita, kita tidak boleh melaporkannya, karena itu merusak. We shouldn't report on it because it undermines it. When the churches are attacked, Ketika gereja-gereja diserang, gereja ortodoks, kita tidak boleh mengatakan apa-apa karena, ya, itu merusak Zelensky. Ketika mereka membersihkan oposisi politik, media oposisi, kita tidak boleh mengatakan apa-apa. Jadi kita bersedia melakukan hal-hal mengerikan kepada orang-orang Ukraina atas nama mendukung Ukraina. Jadi semuanya adalah narasi. Semuanya adalah slogan. Itu sampah. Itu bukan kenyataan. Jadi saya suka fakta bahwa Vance mengangkat hal ini wajib militer atau perekrutan. Tapi tentu saja ada beberapa hal yang cukup tidak pantas, seperti mengkritik karena tidak memakai setelan jas. Maksud saya, bagi saya, ini agak berlebihan. Tidak ada gunanya mempermalukan seseorang juga. Jadi ada beberapa perundungan di sana, saya akui. So there was some bullying there, I would admit, though. Yeah, I would see it that way too, because on the one hand, Ya, saya juga melihatnya seperti itu. Karena di satu sisi, saya sama sekali bukan penggemar Tuan Zelensky. Tapi jika Anda memikirkan posisinya, berada di Gedung Putih, di ruang oval, dengan kamera berjalan dan benar-benar harus membela posisi Ukraina, maksud saya, apapun pendapat Anda tentang posisi Ukraina, dia adalah orang yang dibayar untuk melakukan itu, bukan? Jadi saya mengerti bagian tertentu dari ini, meskipun dia jelas seharusnya tetap tenang. Tapi yang juga saya pikirkan adalah, karena ini semua terjadi secara terbuka, dan seperti yang Anda katakan, diplomasi biasanya bekerja secara berbeda. Jadi apa yang kita saksikan? Apakah ini mungkin pengalih perhatian untuk sesuatu yang lain? Karena kabar di kalangan ini adalah bahwa mungkin saja orang Amerika dan Rusia sebenarnya sedang bernegosiasi di jalur yang berbeda juga, yang tidak ada yang diberitahu. Is being informed about. There's one theory out there that there's actually some. Ada satu teori yang menyatakan bahwa sebenarnya ada negosiasi gaya lama antara kedutaan dan pemerintah yang berlangsung melalui saluran aman antara Amerika dan Rusia untuk mendekati pemahaman bilateral tentang apa yang seharusnya terjadi. Dan kita tahu dari pihak Rusia bahwa bagi mereka ini setidaknya mencakup pendekatan bersama terhadap struktur keamanan. Bukan hanya Ukraina, tetapi jauh lebih luas, bukan? Struktur keamanan Eropa dan global juga.
Apakah Anda percaya bahwa ada jalur diplomasi lain yang berlangsung selain dari permainan ilusi, yang mungkin kita lihat yang ditujukan untuk konsumsi publik? Dan mungkin juga dimaksudkan untuk membuat orang Eropa sibuk, karena sekarang mereka sangat sibuk dengan diri mereka sendiri. Sehingga saya bertanya-tanya apakah ada agenda lain di sini. I just wonder if there's any other agenda here. No, I think Tidak. Saya pikir ya, saya hampir menganggapnya sudah pasti. Lagi Trump sendiri mengatakan bahwa kesepakatan ini harus dengan cepat atau mungkin tidak akan dilakukan sama sekali. Dan lagi, apa yang dia lakukan dengan Starmer dan Macron, dia berbicara dengan mereka. Dia mencoba membuat mereka pergi dengan senyum di wajah mereka. Tetapi mereka tidak diberi apa-apa. Jadi Anda tahu, ketika Hegseth mengatakan tidak akan ada perluasan NATO, Ukraina tidak akan mendapatkan kembali semua wilayahnya, dan tidak akan ada jaminan keamanan dari AS. Mereka mengatakan ini karena mereka memahami posisi Rusia. Mereka juga memahami bahwa ini adalah yang diperlukan untuk perdamaian. Dan lebih jauh lagi, mereka cukup jelas, setidaknya pemerintahan Trump mengatakan bahwa perang telah kalah. Tidak ada yang bisa dibalik lagi. Ini hanya bisa meningkat menuju perang nuklir. Ini mendorong Rusia lebih dekat ke China. Tidak ada yang bisa didapat lagi. Mereka benar-benar ingin perang ini berakhir sekarang. Jadi, tapi bagaimana mereka bisa melakukan ini? Sekali lagi, Rusia setuju dengan ini. Amerika setuju. China, sebagian besar dunia bisa setuju dengan ini, kecuali Eropa dan Zelensky. Dan mereka menyebut Zelensky karena jika ada pemimpin lain seperti Arestovich atau semacamnya, mereka bisa mendapatkan kesepakatan. Karena mayoritas orang Ukraina menginginkan ini. Ini adalah Zelensky. Jadi apa instrumen yang bisa mereka gunakan melawan Zelensky? Jika dia tidak sejalan, apa yang akan Anda lakukan jika Anda berada di Amerika Serikat? Anda melakukan ini, bekerja di belakang layar dengan Rusia, mencoba membuat kesepakatan bilateral, karena sejujurnya hanya Amerika dan Rusia yang penting. Amerika mendominasi NATO. Ini adalah perang proksi NATO-Rusia, dan Rusia secara efektif telah memenangkan perang. Inilah realitasnya. Amerika dan Rusia yang akan menentukan hasilnya sekarang. Jadi mereka mencoba untuk mencapai posisi bersama, tetapi mereka harus mendapatkan dukungan dari Amerika, Eropa, dan Zelensky. Yang Anda lakukan. Nah, mereka memiliki kartu besar tentang Zelensky. Jika datu itu mengikuti, idiot spiu penakal theft diwinyu, inau sesa namu thumther. And they've done this already. Trump forgot apparently that Trump tampaknya lupa bahwa dia menyebut Zelensky seorang diktator. Saya tidak percaya itu sedetik pun. Dia lupa. Tapi Anda tahu, dan ini juga yang dikatakan Vance, lihat apa yang telah Anda lakukan pada negara Anda sendiri. Mereka mempertanyakan seluruh legitimasi dirinya. Dan juga sekarang Zelensky, ketika dia kembali ke Ukraina, melihat dirinya sebagai pemimpin yang sekarang dibenci oleh orang Amerika. Mereka tidak menyukainya. Mereka mempertanyakan legitimasinya. Sejatinya dia bisa dan cepat disingkirkan. Memang, jika Anda berada di militer Ukraina, apa yang berpikir sampai awal before dia orang terwari karugoro multami wall, itu mendukung waya, that is tuas Amerika Serikat, jelas nabi China. over the past 3 years, the United States obviously can't stand him. No. So I think this is Tidak. Jadi, saya pikir ini adalah ancaman tersembunyi kecil yang mereka miliki, yaitu kami akan menyingkirkan Anda. Dan ini sama dengan tidak sama, tetapi dengan Prancis dan Inggris. Anda tahu, lihat bagaimana dia menawarkan. Anda tahu, kami bisa melakukan kesepakatan perdagangan besar dengan Inggris. Anda tahu, mereka memberikan beberapa insentif, tetapi mereka tidak akan bergerak. Amerika tidak akan bergerak dalam masalah Ukraina. Jadi, sida mereka anin dan helper. Ini menyingkirkan Zelensky. And ang the way beri nominee ko rin diwimen ang steri Franskor, Rebecca and Indorongya. Dan itu semua dari keraton ini di kantor Oval, melalui Swajendar. And how it's just so incredibly difficult to know these days. Sangat sulit untuk mengetahui apa yang benar-benar berarti saat ini. Karena di satu sisi, Ukraina memang menandatangani semua perjanjian keamanan ini dengan berbagai negara Eropa, bukan?
Dan untuk waktu yang lama, ada sikap dari Ukraina dan negara-negara Eropa bahwa, oh, Anda tidak bisa mengadakan pemilihan presiden di Ukraina. Itu tidak mungkin selama perang berlangsung dan hukum darurat diberlakukan. Itu tidak mungkin. Dan sekarang, setelah apa yang terjadi pada hari Jumat, banyak media Eropa sekarang membahas, oh, mungkin Tuan Zelensky perlu diganti, bukan? Mungkin perlu ada orang lain. Jadi tampaknya sekarang ada ide bahwa, oh, mungkin dia bisa diganti setelah semua ini. Dan mungkin Anda bahkan tidak memerlukan pemilihan langsung untuk itu. Ini sangat aneh datang dari orang-orang tersebut. Jadi apa yang sebenarnya mereka percayai dalam konstruksi naratif yang mereka buat? Karena mereka terus-menerus membuat mereka sendiri mereka membuat sendiri itu, istilah mereka bagaimana? That they make themselves constantly as they move forward. Well, keep in mind that also the Nah, ingat juga bahwa Sekretaris Jenderal NATO setelah Pete Hegseth mengatakan tidak akan ada perluasan NATO, ini harus menjadi dasar dari setiap kesepakatan. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan, ya, kami sebenarnya tidak pernah menjanjikan keanggotaan NATO sebagai bagian dari kesepakatan damai. Tapi demi Tuhan, mereka telah mengatakan, Anda tahu, jembatan menuju keanggotaan NATO itu kuat. Itu terang benderang. Ini adalah arah yang kita tuju. Ini bisa dinegosiasikan. Semua kosong ini. Dan sekarang kenyataan mulai terasa dan narasi bergeser. Tapi ini juga kekuatan Trump. Maksud saya bagi kebanyakan orang, yang mereka lihat hanyalah seseorang yang sangat berisik, sombong, kasar. Tapi ya, ini adalah kelemahan besar dalam banyak hal dalam politik juga. Tapi ini juga bagian dari kekuatan Trump. Dia datang, dia menciptakan kekacauan besar, dia membuat pernyataan bombastis, dan dia mengguncangnya. Dan dengan melakukan ini, dia menciptakan ruang besar untuk bermanuver di mana sebelumnya tidak ada yang bisa dilakukan. Jadi dia memecahkan narasi dan memaksa orang lain untuk memecahkannya juga. Ini cukup menarik untuk disaksikan. Saya tidak berpikir ini baik. Ini masa itu seorang politisi, karya yang bisa diprediksi. Tapi pada saat Desember, lihat itu release dan dibat. Nena, manajer dan orasi gila dan orang terlihat to may bisa pagoreng first. Hintan ini juga mengalami juga teman. Rusia tidak memiliki kekhawatiran keamanan yang sah. Itu tidak diprovokasi. Mereka ingin memulihkan Uni Soviet. Maksud saya, bahkan anak berusia 10 tahun pun harus menggelengkan kepala. Ini sangat bodoh sekarang. Ini sama sekali tidak masuk akal. Jadi ketika dia datang, dia bisa melewati semua ini. Dan Anda tahu, dia bisa mengatakan fakta yang tidak nyata. Dia bisa membuat hal-hal seperti Zelensky memiliki persetujuan 4%. Itu tidak benar. Maksud saya, Zelensky tidak bisa memenangkan pemilihan lagi jika itu adalah pemilihan bebas. Tapi 4% tidak nyata. Itu tidak bisa nyata menurut saya. Jadi, tidak dia membuat hal-hal saat dia berjalan, tetapi dia lolos dengan segalanya. Ini adalah kelemahan, tetapi juga berfungsi sebagai keuntungan di saat-saat tertentu. Ini semacam pendekatan yang sangat keras. Dan dia secara de facto berhasil sepenuhnya menciptakan ruang baru untuk negosiasi. Tidak diragukan lagi tentang itu. Tetapi satu hal yang sangat membuat saya frustrasi dengan orang Eropa adalah bahwa sekali lagi mereka tidak berpegang pada logika mereka sendiri. Mereka tidak berpegang pada dunia yang mereka ciptakan. Maksud saya sekali lagi, idenya adalah, oh, Ukraina memiliki hak untuk bergabung dengan NATO. Dan bahkan jika AS mengatakan tidak, kami tetap berpegang pada Ukraina yang memiliki hak untuk bergabung dengan NATO. Tidak, itu bukan cara kerja NATO. Ini bukan cara kerjanya. Anda adalah orang yang memberitahu kami bahwa NATO membutuhkan konsensus, dan AS. Tidak hanya Anda mengabaikan itu, tetapi juga Hongaria adalah anggota dan mengatakan tidak untuk waktu yang lama. Anda memberitahu kami secara langsung bahwa Hongaria tidak ada artinya. Maksud saya, Hongaria akan ikut serta. Tapi sekarang, Anda juga memberitahu kami bahwa Anda akan mempermainkan Amerika Serikat ketika ini bukan cara yang seharusnya, bukan? Kebodohan macam apa itu? Lalu, sambil tetap berisiko mengundang perang ke seluruh Eropa.
Seluruh ide, seluruh hal yang diinginkan Inggris dan Prancis sekarang adalah jaminan bahwa jika kami pergi, jika kami mengirim orang, maka Amerika akan datang dan menyelamatkan kami. Tapi itu masih berperang di Eropa. Maksud saya, Anda mempertaruhkan keamanan nasional Prancis dan Inggris. Untuk apa? Untuk Ukraina memiliki hak watung dengan NATO. Mengapa Tom itu terang dan ada unjuk ditintai dari risiko? NATO is there to protect you from risk. But this is also one of the silly narratives which Tapi ini juga salah satu narasi konyol yang mereka buat. Dan sekali lagi, ini terdengar bermoral dan berbudi luhur. Rusia seharusnya tidak memiliki suara dalam apa yang dilakukan Ukraina. Ukraina memiliki kebijakan luar negerinya sendiri. Ukraina bisa bergabung dengan NATO jika mau. Dan ini terdengar sangat masuk akal. Sekali lagi, Ukraina adalah negara merdeka. Seharusnya diizinkan untuk membijakan luar negerinya sendiri. Jika tidak diizinkan, ini menunjukkan bahwa Rusia masih memiliki kendali imperial atas Ukraina. Jadi ini terdengar sangat masuk akal, tetap masuk akal tentang ini sama sekali. Artinya, tidak pernah sebelumnya dalam sejarah ada yang menyarankan bahwa entah bagaimana, resep untuk perdamaian dan stabilitas adalah dengan memperluas blok militer hingga ke kekuatan besar lainnya dan mengabaikan kepentingan keamanannya. great power and ignore its security interest. I mean, Mexico has all the rights in the world in terms Maksud saya, Meksiko memiliki semua hak di dunia dalam hal politik, hak ekonomi, tetapi tidak memiliki hak untuk menjadi tuan rumah pangkalan militer Rusia dan Tiongkok. Jika mencoba melakukannya, Meksiko akan dihantam seperti Ukraina. Dan ini bukan hanya pernyataan dukungan, ini hanya kenyataan. Jadi, apa yang telah kita lakukan di Eropa setelah Perang Dingin adalah kita mengatakan, baiklah, apa yang mewakili Eropa? Nah, NATO mewakili Eropa. Semua orang harus menjadi bagian dari NATO, kecuali Rusia, yang sekarang masih dalam situasi. Dan Rusia seharusnya tidak memiliki hak veto NATO. Jadi sekarang kita demi dua negara terbesar di Eropa adalah satu-satunya yang tinggal both Eropa. the largest state in Europe is the only one who shouldn't have a say in Europe. And it's absurd, but if you strip away Dan itu absurd. Tetapi jika Anda menghilangkan kekuatan veto institusional yang dimiliki Rusia, atau suara yang mereka miliki dalam mengatakan, tidak, Anda tidak bisa membangun infrastruktur militer dan rudal ini di perbatasan kami, Anda tidak bisa melakukan ini. Jika kita mencabut suara institusional mereka, maka mereka hanya memiliki militer. Dan itulah yang kita lihat sekarang. Jadi ini sangat aneh. Semua orang tahu ini akan terjadi. Maksud saya, Merkel pernah mengupload surat penami sebuah ufemabekwa Ukraina ke NATO dan etikun sebagai deklarasi perang oleh Moskow. Dan Amerika itu oh ya, tidak, tidak, Mostofole, dia mati ke Makila. No, it was unprovoked. I mean, you can't have it both ways, but we continue to go into this very Namun, kita terus masuk ke dalam narasi yang sangat aneh ini. Ini adalah masalahnya, dan saya pikir ini juga merupakan masalah unik bagi Eropa. Saya menulis sebuah artikel beberapa bulan yang lalu tentang bagaimana kelas politik baru di Eropa mulai menolak realitas. Artikel itu ada di Substack saya. Saya menyampaikan poin ini bahwa bagi orang Eropa, bagaimana Anda membuat semua negara ini mencapai konsensus dan memiliki posisi yang sama. Ini sangat aneh. Anda tidak memiliki kepentingan nasional yang sama, terutama di dunia multipolar, di mana kepentingan semakin berbeda. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Nah, Anda harus membingkai semuanya sebagai benar versus salah. Anda sudah melihat ini di tahun 90-an. Haruskah kita memperluas Uni Eropa? Nah, semua orang harus setuju. well. Everyone had to agree. EU is about democracy, freedom, it's a peace. Uni Eropa adalah tentang demokrasi, kebebasan. Ini adalah proyek perdamaian. Jadi jika Anda menentangnya, maka Anda membenci demokrasi dan perdamaian. Kurang lebih begitu. Dan menjadi tidak mungkin bagi orang untuk menentangnya. Namun ada tantangan nyata dengan itu, yang tidak pernah ditangani, karena kami mendelegitimasi perbedaan pendapat demokratis, oposisi, karena sangat sederhana. Ini baik atau buruk. Dan kami melakukan hal yang sama, tentu saja, dengan kebijakan luar negeri. Jadi apa yang terjadi ketika sebenarnya ada perbedaan pendapat? Orang-orang mengatakan, ya, ini tidak masuk akal. Anda tidak bisa hanya memperluas blok militer yang bermusuhan hingga ke perbatasan Rusia dan mengharapkan Anda tahu bahwa mereka akan begitu saja menyerah. Anda tahu, ini akan memicu perang. Nah, apa yang kita lakukan? This will trigger war.
Well, what do? Well, that's pro-Russian, we say, because that's Nah, itu legitimate. pro-Rusia kita bilang, karena itu tidak sah. Dengan kata lain, Anda tahu, ketika Hongaria datang, mereka bilang, mari kita mulai bernegosiasi, mencoba menciptakan ruang untuk diplomasi antara Ukraina dan Rusia. Nah, Anda seorang Putinis. Anda tahu, Ben Fizo mengatakan hal yang sama. Nah, Anda juga seorang Putinis. Di Rumania ada Georgescu yang menang juga dengan platform perdamaian. Nah, dia sayap kanan dan juga sedikit Putinis. Jadi sekarang Anda tahu, kita bisa membatalkan pemilihan. Kita bisa melihat dia ditahan oleh polisi. Trump juga. Dia ingin mengakhiri perang ini. Dia membuat argumen yang jelas mengapa Anda tahu itu bisa dimenangkan lagi. Kita tidak punya senjata. Orang Ukraina tidak punya tenaga kera lebih bisa strike. We don't have weapons. The Ukrainians don't have more manpower. If we're going to continue this, we have to escalate, which could lead. Jika kita akan melanjutkan ini, kita harus meningkatkan yang bisa mengarah ke perang dunia ketiga. Tapi yang kita katakan, oh dia mungkin dibeli oleh Kremlin. Anda tahu ingat Russia Gate? Anda tahu bukan Russia Gate yang sebenarnya, tetapi narasinya. Dan kita hanya menggunakan cerita-cerita ini untuk menghilangkan legitimasi oposisi manapun. Omong-omong, itu juga berlaku untuk akademisi dan jurnalis. Cobalah untuk membuat argumen untuk perdamaian sekarang di Eropa dan lihat apa yang akan terjadi pada Anda. Lihat kata-kata yang akan mereka kaitkan dengan Anda. Kita tidak akan pernah membahas manfaat dari argumen tersebut. Mereka hanya akan mengejar orangnya. Hanya ada satu posisi yang benar. Itulah mengapa berdiri dengan Ukraina berarti terus berjuang sampai orang Ukraina terakhir. Ini absurd. Tetapi kita melukis diri kita ke sudut-sudut ini, dan disinilah kita berada. We paint ourselves into these corners, and this is where we are. Last question, maybe there is another very intelligent argument. Pertanyaan terakhir, mungkin. Ada argumen yang sangat cerdas yang dibuat oleh Brian Berletich, bahwa secara keseluruhan, apa yang dilakukan Amerika Serikat saat ini masih sesuai dengan karakternya. Bahwa sebenarnya ada sejarah panjang di mana AS pada dasarnya membalikkan arah setiap kali menemui jalan buntu dengan Rusia, tetapi tidak pernah melakukannya untuk benar-benar mengubah kebijakannya, melainkan untuk membeli waktu agar bisa melawan Rusia di lain hari. Dan dia mengingatkan tentang riset besar di bawah Obama pada tahun 2009, 2010, di mana Hillary Clinton bersama dengan Mr. Lavrov secara harfiah menekan tombol reset, dan mereka semua tersenyum. Pressed a reset button and they were all smiles, and then the escalation. Dan kemudian eskalasi masih berlanjut. Jadi interpretasinya adalah bahwa Tuan Trump hanya melanjutkan kebijakan ini. Dan Anda bisa memperluas argumen-argumen tersebut ke dalam perang dingin dan mengatakan bahwa Anda selalu memiliki momen détente. Tetapi détente kemudian diikuti oleh militerisasi, seperti misalnya di bawah Reagan untuk menekan Rusia. Apakah Anda juga berpikir demikian? At pabaaamlis perubahan kebijakan terutama Trump prates for Trump ligsis. Under the Trump administration under a different light. Well, a bit of both. Ya, sedikit dari keduanya. Sebenarnya saya berbicara dengan Brian Berletich tentang hal yang sama. Dan pertanyaan sebenarnya adalah, apakah orang Amerika mendekati Rusia sekarang mengusulkan perdamaian permanen atau gencatan senjata sementara? Itu dalam perang dingin antara keduanya. Dan saya pikir ini adalah argumen yang baik bahwa, ya, sekali lagi, apalagi yang akan dilakukan Trump? Kita terus menggambarkan ini seolah-olah dia hanya menyerahkan kepada Rusia persis apa yang mereka inginkan, tanpa mendapatkan apapun sebagai balasan. Tapi kita kalah perang. Lihat tingkat keausan. Lihat pelemahan tentara Ukraina. Lihat penguatan Rusia dari hari ke hari. Perang sudah berakhir. Ini adalah kesepakatan buruk bagi Ukraina sekarang, atau kesepakatan yang lebih buruk di masa depan. Saya tidak ingin berpura-pura seolah-olah tidak ada jaminan keamanan. And at Aristotle Noble, the Jaime Wilangis. Because before, Tadadari Inks tap orbiting betul Ukraina. No territories back. None of this is a good deal for Ukraine. It's a horrible deal. It's a humiliating peace. But ini adalah kesepakatan yang mengerikan. Ini adalah perdamaian yang memalukan. Tetapi ini adalah satu-satunya opsi yang ada saat ini. Jadi saya pikir orang Amerika menyadari bahwa mereka kalah di Ukraina. Maksud saya, Trump sendiri senang mengirim Javelin dan meningkatkan konflik selama masa pemerintahannya yang pertama. Jadi saya tidak melihat masalah prinsip dengan tidak menghadapi kekuatan besar. Saya pikir ini adalah argumen yang masuk akal
bahwa orang Amerika, Anda tahu, mesin perang mereka terhenti. Mereka kalah kali ini. Jadi apa yang harus dilakukan? Orang Eropa tidak ingin melakukan koreksi arah. Mereka hanya ingin terus maju meskipun sudah kalah. Meskipun itu akan mengarah pada perdamaian yang lebih buruk. Jadi orang Amerika menurut saya lebih pragmatis. Dan itulah yang bisa Anda lihat. Mereka mungkin sedang mengatur ulang dan akan menghadapi Rusia di hari yang berbeda. Memang, masih Tupro dan ini mereka ingin tuh. Open about what they want. General Kellogg, I think, is interesting because he used to. Jenderal Kellogg, menurut saya, menarik karena dia dulu sangat mendorong keras. Anda tahu, lihat, kita menggunakan orang Ukraina untuk membunuh orang Rusia. Dan kita menyingkirkan saingan kekuatan besar ini dari jajaran kekuatan besar. Dan sekarang kita bisa fokus pada China. Dia mengatakan ini adalah puncak profesionalisme. Ya, dan sebenarnya saya mengeluarkan video di mana dia mengatakan ini. Dan dia mengirim saya pesan di Twitter mengatakan, ya, ini hampir seperti dari Sun Tzu. Jadi dia sangat senang tentang hal itu. Tapi bagaimanapun, dia melanjutkan. Dan sekarang tentu saja dia adalah bagian dari tim Trump. Dan sekarang dia mengatakan, ya penting untuk memisahkan Rusia dari Iran, dari China, dari Korea Utara. Jadi mari kita mendorong mereka bersama. Mereka mengalahkan kita. Sekarang kita harus meraih Rusia. Mencoba memisahkan mereka dari China. Siapa tahu, mungkin kita bisa mendapatkan dukungan dari Rusia untuk mengalahkan Tiongkok di masa depan. Dan jika Tiongkok dikalahkan lagi, maka mereka bisa mengejar Rusia lagi. Jadi saya pikir, ya, ada bagian dari ini yang hanya untuk mengubah arah dan melakukan gencatan senjata sementara sebelum kita mencoba lagi melawan Rusia. Di sisi lain, Ukraina benar-benar kesempatan terakhir kita untuk mengalahkan Rusia, untuk menghancurkan mereka. Maksud saya, ini adalah Durasling. Ya, mereka berhasil menguasai setelah 2014. Mereka petambik alim bagian dari pembagian dan dinas intelijen Ukraina. Mereka telah menjalankannya sebagai koloni, mantan Jaksa Agung Viktor Shokin. Dan saya tidak berpikir kita akan memiliki kesempatan ini lagi. Anda tidak akan bisa menggunakan Georgia atau Moldova sebagai proksi. Kita mungkin mencoba lagi untuk menggulingkan pemerintah di Belarus, menciptakan beberapa masalah lagi. Tapi Ukraina benar-benar adalah instrumen besar, palu besar yang bisa kita gunakan melawan Rusia. Dan jika ini hilang, ya, kita mungkin punya masalah. Jadi saya memang berpikir bahwa di satu sisi, ini bisa menjadi gencatan senjata sementara. Di sisi lain, Evermath is mong Tepro, Antila, Bretuis Botsdimatis. Yaitu, distribusikan. Ini tuh polar seening dingin. Ini tidak unipolar, stepwongin. During the Cold War, it's not a unipolar after the Cold War. We now have China becoming, or as already. Sekarang kita melihat China menjadi atau sudah menjadi ekonomi terbesar dan terkuat. Amerika tidak bisa bersaing dengan baik lagi. Jadi jika ini adalah kekuatan terbesar, Anda harus memikirkan kembali seluruh hubungan di Eropa. Masuk akal untuk menjadikan Rusia sebagai musuh jika ini adalah lawan utama dalam dunia yang berpusat di Eropa. Tetapi mungkin saja Amerika hanya menyesuaikan diri dengan distribusi kekuatan internasional yang baru. Jadi sekali lagi, saya bisa saja salah, tapi saya tahu. Saya tidak yakin apakah ini sama seperti pada tahun 2011 dengan Anda tahu reset lainnya. Apa 2019? Oh, di 10-10 ya, maaf ya. Oh, saya pikir ya. With, was it 11, the reset? 10, 9, 9 and 10 when they... Oh, 9, 10, yeah, sorry, yeah. Oh, I thought, yeah. So in a sense, your interpretation is that the Americans... Jadi dalam arti tertentu, interpretasi Anda adalah bahwa orang Amerika adalah murid Machiavelli yang jauh lebih baik. Mereka hanya tahu bahwa Anda tidak terus bertaruh pada kuda yang kalah. Biaya yang sudah dikeluarkan adalah biaya yang sudah dikeluarkan. Anda memulihkan apa yang bisa Anda pulihkan. Tetapi Anda tidak melakukannya karena perasaan seperti, oh mari kita berdamai selamanya dengan Rusia dan semua bernyanyi kumbaya. Ini hanya perhitungan dingin. It's just a cold calculation. No, I think they're being very pragmatic. Tidak, saya pikir mereka sangat pragmatis. Dan tentu saja, banyak orang akan melihat ini sebagai sesuatu yang tidak bermoral. Saya tidak berpikir itu harus demikian. Saya pikir dalam tradisi realis, politisi menjadi terlalu terobsesi dengan baik versus buruk.
mereka akhirnya terjebak dalam perang salib moral ini. Sekali lagi, jika Anda mendorong sesuatu yang tidak dapat Anda capai, seperti membawa Ukraina ke NATO, inilah mengapa orang-orang seperti Profesor Mearsheimer menunjukkan sejak tahun 2012, jika Anda mencoba melakukan ini, Anda hanya akan memastikan kehancuran mereka. Jadi orang-orang berkata tidak, tetapi untuk memiliki alasan moral, mengapa kita harus menarik mereka ke NATO? Jika tidak, kita memberikan otoritas kepada Rusia. Oke, ya, itu tidak akan tercapai. Orang Rusia akan menghancurkan negara jika Anda mencoba melakukan ini, dan dia terbukti benar. Namun tetap saja, orang-orang yang datang dengan klaim moral, mereka masih menentangnya. Tapi kita memiliki moralitas di pihak kita. Kita mungkin tidak benar, dan jika Anda tidak benar, itu tidak lagi moral, karena sekarang kebijakan Anda mengarah pada kehancuran yang mengerikan. Dan saya pikir ini juga merupakan poin dari Walter Lippmann. Dia berargumen ketika Anda membingkai propaganda, ketika Anda membingkai segalanya sebagai kebaikan versus kejahatan, itu luar biasa jika Anda ingin memobilisasi publik untuk karena jika Anda bisa berperang untuk mengakhiri semua perang, membuat dunia aman untuk demokrasi, semua hal ini mengalahkan Hitler lainnya, maka orang-orang akan mendukung perang lainnya. Tetapi jika saatnya untuk berdamai, itu sangat berbahaya. Dan itulah mengapa orang Eropa terjebak. Mereka terus meyakinkan diri sendiri bahwa Rusia ingin memulihkan Uni Soviet. Mereka adalah Hitler. Semua omong kosong ini. Dan sekarang, bagaimana Anda bisa berdiplomasi dengan Hitler? Numarin endorse CT dalam dito George Superview. Atau mereka ada strength pelan at an alternate. Down at that tomorrow, in Singa, and the two tours were made. So they lock themselves in, so they can't make peace anymore. The path to hell is plastered. Jalan menuju neraka diaspal dengan niat baik, dan jalan menuju Ukraina diaspal dengan bukan diplester. Apa kata yang saya cari? Diaspal. Diaspal. Apakah itu Napoleon? The path to hell, Saya think what? the path to hell is paved with good intentions. Jalan menuju neraka diaspal dengan niat baik, dan jalan menuju Ukraina diaspal dengan janji manis perdamaian yang adil dan kebahagiaan abadi di NATO. Glenn, terima kasih banyak atas pembaruannya. Saya pikir ini sangat berharga. Orang-orang sebaiknya membaca tulisan Anda di Substack dan saluran YouTube Anda, benar? Substack and on your YouTube channel, correct? Yes, I'm Ya. Saya kebanyakan di Substack dan YouTube akhir-akhir ini. Saya juga punya Twitter. Tapi ya, Substack adalah platform yang bagus sebenarnya. Bukan untuk terlalu banyak mempromosikan mereka di sini, tapi Anda bisa menulis artikel Anda bisa memasukkan video. Jadi ya, Glenn Deason di Substack. And long form too, which Glenn ay sa melit tulisat sa bang. Bidlamin yung chaya di Substack. Madamis Kamandi sa mausoyat Stinkbus. Professor Glenn Deason. Terima kasih, that's what Tara Deastan. thank you for your time today. Terima kasih, Pascal.